Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan tentunya dengan rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, anggota Komisi 10 DPR RI mengungkapkan masih banyak perguruan tinggi negeri yang kurang memperhatikan masyarakat kurang mampu untuk masuk melalui jalur mandiri. Diharapkan PTN dapat membuka jalur mandiri untuk penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Dalam kunjungan spesifik ke Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur, Komisi 10 DPR RI mendorong adanya perbaikan sistem penerimaan mahasiswa baru. Anggota Komisi 10 DPR RI Sofyanten mengungkapkan masih banyak perguruan tinggi negeri yang kurang memperhatikan masyarakat kurang mampu untuk masuk melalui jalur mandiri. Menurutnya perguruan tinggi perlu mencontoh Universitas Airlangga yang membuka jalur mandiri untuk menerima bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Selain itu, penerimaan mahasiswa baru via jalur prestasi diminta tidak hanya berpatokan pada prestasi saja, namun perlu disesuaikan dengan minat dan bakat dari calon mahasiswa. Penerimaan yang berbasis prestasi itu harus betul-betul dinilai bahwa si anak itu memiliki keunggulan apa. Dia boleh mengirimkan nilai yang tinggi, tetapi sekaligus juga ada pertemuan, ada uji terhadap si siswa tersebut dalam hal sebenarnya dia punya passionnya di mana. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Himatul Aliyah menekankan perlunya evaluasi jalur penerimaan mahasiswa di universitas negeri dan swasta. Jadi ada jadwal penerimaan, jumlah penerimaan, itu juga menjadi highlight di mana ini akibatnya akan berdampak kepada swasta. Jalur-jalur penerimaan juga, misalnya jalur mandiri, jalur-jalur lain yang ada itu juga ingin ada evaluasi lagi supaya perguruan tinggi swasta tidak berimbas kepada kelangkaan mahasiswa. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zia Ulbar, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 3 DPR RI mengatakan penambangan ilegal di Sangihe sangat memprihatinkan karena dampaknya yang merusak lingkungan. Oknum Polri diduga terlibat dalam penambangan ilegal yang ada di Pulau Sangihe, Sulawesi Utara. Kasus ini menjadi sorotan Komisi 3 DPR RI dalam rapat dengar pendapat umum dengan Koordinator Jaringan Advokasi Tambang dan inisiator Save Sangihe. Anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil mengatakan penambangan ilegal di Sangihe sangat memprihatinkan karena merusak lingkungan. Bahkan tempat tinggal masyarakat setempat berpotensi terkena bencana akibat pencemaran laut. Pelanggaran hukum itu diperparah dengan adanya keterlibatan oknum anggota Polri dalam pertambangan ilegal. Kapolri beserta jajaran Polda Sulawesi Utara diminta dapat segera melakukan penegakan hukum terhadap kasus ini. Dan tadi kami diperlihatkan bagaimana situasi pertambangan yang mencemari laut ya mulai tahun 2021, 2022, 2023 sampai 2024. Jadi sangat mengkhawatirkan. Jadi lingkungannya hancur ya. Masyarakatnya juga kehilangan tempat tinggal dan terjadi potensi bencana. Dan bahkan tadi disebut ada satu anggota Polri yang masih aktif, yang sekarang sudah pensiun, waktu itu masih aktif, yang dia ikut juga menjadi bahagian dari pertambangan ilegal tersebut. Jadi ini melibatkan orang-orang besar, ya, perusahaan besar. Nah, harapan kami mudah-mudahan Kapolri beserta jajarannya yang ada di Sulawesi Utara dan pemerintah untuk bisa lebih peka ya dengan apa yang terjadi di Kepulauan Sangihe tersebut, dan harapan kami untuk tidak memberikan kontrak, tidak memperpanjang lagi kontrak yang sudah dibatalkan oleh pengadilan sehingga kemudian masyarakat di sana bisa hidup dari alam mereka sendiri. Arif dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Zulfikar Arse Sadikin mengapresiasi Pemda Kabupaten Lebak yang berkomitmen menuntaskan pengangkatan calon aparatur sipil negara. Dan kami akan hadirkan informasinya usai jeda, pemirsa. Tetaplah di TVR 09.
Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, dalam kunjungan kerja Komisi 2 DPR RI ke kantor Bupati Lebak ditemukan beberapa permasalahan krusial terkait dengan P3K. Mulai dari kurangnya kuota formasi P3K, belanja pegawai yang sudah melewati 30% dari APBD, serta anggaran yang minim untuk seleksi ASN baru. Ketidakcukupan anggaran belanja pegawai menjadi kendala dalam mempercepat pengangkatan ASN dan P3K di Kabupaten Lebak, Banten. Komisi 2 DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi itu dengan pihak terkait, khususnya Kementerian Dalam Negeri. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Zulfikar Arse Sadikin mengapresiasi Pemda Kabupaten Lebak yang berkomitmen menuntaskan pengangkatan calon aparatur sipil negara dan P3K. Solusi yang dapat ditempuh Pemda saat ini adalah memaksimalkan bantuan dana alokasi umum atau DAU yang merupakan bagian dari dana transfer ke daerah. Mereka punya komitmen untuk menuntaskan, untuk menyelesaikan, hanya saja masih terkendala soal anggaran. Ke depan kelihatannya perlu dibantu lewat dana alokasi umum yang bagian dari dana transfer ke daerah, supaya para CASN ini bisa mendapat kepastian, tidak sekedar bekerja tapi kepastian pembiayaan untuk gaji mereka, supaya kerja mereka sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan masyarakat itu bisa makin baik. Nah, mudah-mudahan nanti Kemendagri bisa menyampaikan ke Kementerian Keuangan bahwa untuk penuntasan sekaligus penyelesaian CASN itu ternyata ada daerah yang perlu ditambah gitu ya, DAU-nya. Ada beberapa permasalahan krusial terkait P3K yang terhimpun dari kunjungan kerja Komisi 2 DPR RI ke kantor Bupati Lebak. Mulai dari kurangnya kuota formasi P3K, belanja pegawai yang sudah melewati 30% dari APBD, serta anggaran yang minim untuk seleksi ASN baru. Dari Lebak, Banten, Adila Febianto, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid mengungkapkan persiapan haji tahun ini sudah mencapai angka 84% dengan cadangan yang ada dan yakin 100% calon jemaah haji dari Yogyakarta dapat berangkat di tahun ini. Komisi 8 DPR RI melakukan kunjungan reses ke daerah istimewa Yogyakarta. Dalam kunjungan tersebut, Komisi 8 DPR RI menyoroti persiapan haji tahun ini dan program sekolah rakyat yang digagas oleh pemerintah. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid mengungkapkan optimismenya terhadap persiapan haji di Yogyakarta. Masalah pertama, persiapan masalah haji. Untuk keberangkatan tahun ini, kami lihat tadi mendapatkan masukan daripada Kanwil haji untuk Yogyakarta ini alhamdulillah sudah di angka 84%. Kira-kira ini kalau dia masih punya cadangan 900. Jadi saya mendapatkan masukan itu sangat optimis sekali. Kalau jamaah haji
dari daerah istimewa Yogyakarta akan berangkat 100%. Selain itu, Abdul Wahid juga menyoroti program sekolah rakyat yang digagas oleh pemerintah. Program ini sangat positif dan mendapat antusiasme tinggi dari pemerintah daerah. Sekolah rakyat ini ditujukan untuk masyarakat miskin dan anak-anak kurang mampu dengan tujuan untuk memutus rantai kemiskinan. Jadi kita harapkan untuk sekolah rakyat ini untuk masyarakat yang miskin tidak mewarisi kemiskinan kepada anaknya. Tapi ini adalah untuk mengentasan benar-benar memotong mata rantai kemiskinan itu. Ini yang kita harapkan. Dan memang ini kita untuk menuju Indonesia Emas, kita untuk menciptakan generasi mulai sekarang 20 tahun yang akan datang. Dari Yogyakarta, Aang Nugroho, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua BWRT DPR RI Indah Kurnia menilai pelayanan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin sudah sangat baik. Hanya perlu ditambah layanan kesehatan untuk anggota DPR RI yang sedang melaksanakan perjalanan dinas ke wilayah tersebut. Wakil Ketua BWRT DPR RI Indah Kurnia memimpin rombongan peninjauan layanan VIP di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Dalam pertemuan dengan para stakeholder, Wakil Ketua BWRT DPR RI Indah Kurnia menilai pelayanan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin sudah sangat baik. Hanya perlu ditambah layanan kesehatan untuk anggota DPR RI yang sedang melaksanakan perjalanan dinas ke wilayah tersebut. Maka tadi mungkin masukan dari kami adalah selain layanan baik itu layanan untuk penerbangan, jadwal, keselamatan, juga kesehatan bagi penumpang maupun khususnya anggota DPR RI yang melakukan perjalanan dinas ke Makassar. Jika terjadi serangan atau perlu layanan kesehatan bisa disiapkan di bandara tanpa harus memerlukan waktu yang lama untuk keluar dari bandara. Hal yang sama dipertegas oleh anggota BWRT DPR RI Wastam. Menurutnya, pelayanan kesehatan yang cepat dan tanggap menjadi kunci dalam menangani pasien dengan kondisi darurat, terutama bagi mereka yang telah memasuki usia lanjut dan memiliki penyakit bawaan. Untuk pelayanan kesehatan ini, selama saya di dunia kesehatan ini ya, rata-rata sebagian besar orang yang masuk ke lanjut usia itu akan beberapa mengalami serangan, karena memang rata-rata mereka sudah mengidap penyakit bawaan sehingga posisinya serangan mendadak itu berpotensi sekali, sehingga untuk layanan-layanan yang di sini kami berharap mereka harus menyiapkan diri untuk layanan-layanan yang cepat karena berhubungan dengan yang namanya golden time. Dari Sulawesi Selatan, Ade Ardiansah, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, ekonomi biru digadang tak hanya menjadi inovasi baru pertumbuhan ekonomi di level nasional, tetapi juga di kawasan Asia Tenggara. Sekitar 2/3 wilayah NKRI adalah laut. Konsep ekonomi biru bisa diterapkan karena Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas. Dan kami akan hadirkan informasinya usai jeda, tetaplah di TVR 09. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Werebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen.
Pemirsa, anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Galih Dimuntur Kartasasmita mengatakan ekonomi biru telah menjadi bagian dari rencana pembangunan jangka menengah nasional. Nah, tantangan utama yang akan dihadapi adalah kondisi ekonomi dan keuangan negara, sehingga ini perlu kerja keras yang melibatkan banyak pihak sebagai upaya mendorong peningkatan ekonomi biru di Indonesia. Dan simak liputan mendalam yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Belakangan ini, pemerintah Indonesia bersama DPR RI tengah gencar mempromosikan konsep ekonomi biru sebagai model pembangunan di masa depan. Ekonomi biru digadang tak hanya menjadi inovasi baru pertumbuhan ekonomi di level nasional, tetapi juga di kawasan Asia Tenggara. Konsep ekonomi biru bisa diterapkan karena Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas. Sekitar 2/3 wilayah NKRI adalah laut. Indonesia juga memiliki garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada. Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Galih Dimuntur Kartasasmita mengatakan, ekonomi biru telah menjadi bagian dari rencana pembangunan jangka menengah nasional. Namun, tantangan utama yang akan dihadapi adalah kondisi ekonomi dan keuangan negara, sehingga perlu kerja keras yang melibatkan banyak pihak sebagai upaya mendorong peningkatan ekonomi biru di Indonesia. Karena gini, yang tadi saya bilang, Indonesia itu kelautan, kepulauan, 17.000 pulau lebih. Artinya, blue economy ini menjadi sangat penting. Kalau blue economy ini berhasil, ya itu kan artinya sektor kelautan seluruhnya berhasil. Artinya nelayan, ya nelayan ikan, petani rumput laut, apa bahasanya ya, petani berlian. Ini banyak sekali nih, galangan kapal. Itu kan masif kalau kita ngelihat workforce-nya, kalau kita ngelihat HRD-nya, human resource-nya, kita ngelihat pekerjaannya itu banyak sekali, jutaan orang. Artinya kalau blue economy kita sukses, kita bisa mengangkat kesejahteraan rakyat. Tentunya kesejahteraan masyarakat di daerah yang berbatasan dengan blue economy pasti akan naik, tidak mungkin tidak. Nah, makanya kita dukung dan pemerintah, dan kita apresiasi pemerintah masuk ke dalam atau ingin memprioritaskan blue economy ini dan dimasukkan menjadi di dalam PM-nya RPJMN. Terkait upaya mewujudkan ekonomi biru, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang belum genap 1 tahun membutuhkan waktu untuk menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi, termasuk pemberantasan korupsi untuk meningkatkan kepercayaan investor dan perbaikan iklim investasi di Indonesia. Ekonomi biru juga sejalan dengan visi pemerintah yang menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Oleh karena itu, berbagai langkah strategis harus terus dilakukan sebagai upaya mencapai target tersebut dan peningkatan ekonomi biru di bumi pertiwi. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Ya Elisa dan juga pemirsa, untuk menikmati keindahan bawah laut ini ada syarat baru nih, tidak perlu menyelam ataupun diving nih. Nah, ini emang benar karena emang ini salah satu hal yang disukai ya untuk melihat keindahan biota laut. Karena memang pemirsa dapat melihat kekayaan biota laut ini lewat wahana yang berkonsep dunia satwa air dengan menggunakan akuarium. Nah, seperti apa ya kira-kira melihat bawah laut tanpa harus menyelam itu gimana ya? Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia.
Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Nah, pemirsa juga Alfa, tadi kita sudah membahas mengenai melihat biota laut lewat akuarium. Nah, ternyata ini ada akuarium raksasa yang merupakan satu-satunya dan yang pertama di kawasan Tangerang Selatan yang menyajikan 140 spesies dan juga 17.000 biota laut, pemirsa. Dan kabarnya Elisa, tidak hanya itu, akuarium ini memiliki dom terbesar dan terowongan terpanjang se-Asia Tenggara. Tuh, yang tinggal di wilayah Tangerang Selatan, Jabodetabek ini tentu masih terjangkau lah ya untuk bisa mendatangi dari terowongan ataupun akuarium terbesar ini. Ini bisa jadi salah satu sarana hiburan untuk keluarga juga dan juga untuk membawa di weekend ya Alfat ya. Tentu kita penasaran gimana sih akuarium ini, apa ini sebenarnya. Mari kita saksikan bersama pemirsa dalam tayangan Intips, informasi dan tips berikut ini. Di depan mata. Apakah pemirsa TVR Parlemen sudah punya rencana nih untuk berakhir pekan bersama keluarga? Jika belum, kali ini Intips punya rekomendasi wisata buat pemirsa yang bisa dilakukan bersama sahabat, pasangan, ataupun keluarga. Kali ini pemirsa akan kita ajak jalan-jalan dengan main air. Tapi tidak basah-basahan loh pemirsa. Kita akan ajak pemirsa untuk melihat kerajaan laut. Pelan-pelan Pak Editor. Bukan Aquaman ini. Salah konten. Nah, ini baru benar. Kita akan ajak pemirsa mengunjungi kerajaan air di BXC. Salah satu wisata ramah anak ini berkonsep dunia satwa air dengan akuarium dan trek wahana yang panjang. Daya tarik lain di BXC Bintaro yaitu terdapat dom yang diklaim terbesar di Indonesia dan terowongan dengan ukuran terbesar di Asia Tenggara. Kemudian BXC juga mempunyai 140 spesies dengan 54 display akuarium yang terdiri dari fresh dan seawater aquarium serta terrarium. BXC mengklaim saat ini telah memiliki sekitar 17.000 biota laut dan akan ditambah terus hingga mencapai 25.000 biota laut. Ada dua jenis tiket yang ditawarkan, yakni tiket short journey dan long journey. Dengan sedikit perbedaan harga, pemirsa bisa memilih untuk menonton lebih banyak wahana air di BXC ini pada tiket jenis long journey. Berjalan menyusuri terowongan, ditemani biota laut, bakal menyenangkan loh pemirsa. Waktu pun tak akan terasa. Berikut ini sedikit bocoran fauna air di BXC. Nah, kalau yang ini pemirsa pasti tahu dong ya. Ya, kuda laut. Ternyata sungguh tidak sebesar kuda di darat loh. Kuda laut ini sangat imut, mungil, dan menggunakan ekornya untuk digunakan seperti tangan. Pemirsa bisa melihat indahnya arena kerajaan ubur-ubur. Binatang dengan nama latin Scyphozoa ini ternyata punya berbagai jenis spesies. Lucu sekali loh pemirsa ubur-ubur ini. Binatang air tanpa tulang ini dipamerkan dalam wahana yang menarik dan unik dalam akuarium berbentuk pilar-pilar.
Ini nih, baru yang namanya kerajaan ubur-ubur yang sebenarnya. Akuarium yang memiliki tagline Extraordinary Experience at Sea and Forest ini juga mempunyai keunikan berupa exotic rainforest atau hutan hujan tropis, seperti di Pulau Kalimantan. Kalau di wahana ini, pemirsa bisa melihat atraksi penyelam yang memberi makan ikan. Wah, ikannya kok deket banget tuh sama kakaknya. Apakah ikan lapar? Ikan makan apa tuh ya? Masa ikan makan ikan? Selain biota air, ada juga biota-biota lain loh pemirsa. Nih, berang-berang, ada ular juga. Dan belalang juga nih pemirsa. Itu dia tadi serunya berkunjung ke BXC. Ternyata satwa air itu sungguh sangat beragam ya di dunia ini. Selama ini pemirsa mungkin taunya cuma ikan lele yang enak dijadikan santapan malam hari kan? Asik kan pemirsa? BXC berada di Bintaro Jaya Exchange Mall tahap 2. BXC adalah destinasi wisata akuarium indoor baru dan pertama di kawasan Tangerang Selatan. Secara lokasi, BXC berada tepat di basement yang menghubungkan antara Bintaro Exchange 1 dan 2. Sekian Intips kali ini. Sampai jumpa di konten Intips edisi jalan-jalan lainnya. Itu dia informasinya untuk Anda pemirsa, mungkin bisa menjadi referensi untuk mengisi waktu weekend di liburan nanti ya Alfat. Setuju. Dan tentunya pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita di pagi hari ini. Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses. Seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing, melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menindaklanjuti, juga memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan pemirsa, meskipun saat ini DPR RI sedang masa reses, Anda tetap dapat menyaksikan program DPR RI lainnya, dapat Anda akses di YouTube kami di TVR Parlemen maupun di website di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah setia menyaksikan TVR 09. Ada saya Elisa Purba dan juga rekan saya Selvat Rizky pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.